Shalom Alehem, Ibu Bapak, Saudara-saudara dan adik-adik yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita bercakap-cakap di seputar pujian. Karena sejatinya, ujian tak boleh menghalangi pujian. Pujian kali ini didasarkan pada Kidung Jemaat nomor 439, lagu yang syairnya dikarang oleh Johnson Oatman Jr. Lagunya berjudul Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Kita nyanyikan bersama-sama. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Syair lagu ini menyeratkan bahwa sang penyair sungguh-sungguh memahami bahwa kalau kita mencoba menghitung-hitung berkat Tuhan, maka kita sendiri akan terheran-heran, terkagum-kagum, terkaget-kaget, karena berkat Tuhan tidak mampu kita hitung. Terhingga dalam perjalanan kehidupan kita, apapun situasi yang saat ini sedang kita alami, kita boleh bersama-sama berbesar hati bahwa sampai saat ini, berkat Tuhan selalu tepat bagi tiap kita, bahkan tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan di sepanjang jalan hidup kita. Dan berkat itulah yang kemudian membuat kita senantiasa seharusnya sungguh-sungguh menggantungkan, memberikan diri kita berserah pada campur tangan dan rencana Tuhan saja. Johnson Oatman sendiri adalah seorang yang sejak kecil bercita-cita ingin menjadi penyanyi sama seperti ayahnya. Ayahnya selain berdagang, juga adalah seorang penyanyi gereja yang terkenal. Suaranya sangat merdu sehingga sejak kecil Johnson rindu sekali untuk bisa bernyanyi seperti ayahnya. Namun dalam setiap proses latihan demi latihan, pada akhirnya ia menyadari bahwa ia tidak memiliki suara semerdu ayahnya. Lalu kemudian dengan lapang hati, dengan berbesar hati, ia tidak lagi meneruskan cita-cita dan mimpinya. Ia realistis menjadi seorang yang kemudian menilai diri bahwa kalau tidak mampu, dia tidak mau memaksakan dirinya. Dan kemudian dia terlibat aktif di gereja metodis, lalu dalam seluruh pelayanannya, dia memberi diri dan baktinya untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan. Akhirnya, ia menjadi seorang pendeta full-time. Dalam perjalanannya, lagi-lagi, Johnson mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Sebagai seorang pendeta full-time, ia akhirnya menyadari dengan masukan dari begitu banyak anggota jemaat tentunya, bahwa ia tidak terlalu pandai berkhotbah. Hanya sesekali ia berkhotbah, dia tidak lagi menjadi seorang pendeta penuh waktu. Lalu dalam kesempatannya, dalam rasa letih, lesu, dan putus asanya, ia kemudian mencoba menjadi seorang pedagang sama seperti ayahnya. Ia bekerja sama dengan ayahnya, lalu di bidang itu ia terlihat mampu mengatasi berbagai macam hal dan persoalan, lalu berhasil di bidangnya. Dalam perjalanan kehidupannya, ia kemudian menikah, memiliki anak, lalu kemudian ia merenung-renung. Ia berpikir untuk kemudian memberi diri sama seperti yang dilakukan oleh ayahnya, melayani Tuhan. Apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dikerjakan, itulah yang ditimbang-timbang, dipikirkan, direnungkan. Lalu di usianya yang ke-36 tahun, ia pada akhirnya menyadari bahwa ia punya kemampuan untuk menulis puisi lagu-lagu rohani. Puisi yang menggambarkan bahwa ada begitu banyak kebaikan Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan tiap orang percaya. Dan kemudian syair-syair yang dia tuliskan, puisi-puisi yang dia tuliskan untuk lagu-lagu rohani dikenal begitu banyak orang dan mendapat tempat di hati begitu banyak orang. Orang seringkali menawar lagunya dengan harga yang mahal, tapi ia tidak pernah memberikan nyanyiannya lebih dari $1 di saat itu. Selang beberapa waktu kemudian, sekitar usia 40-an, ia kemudian menuliskan lagu yang kita nyanyikan bersama saat ini.
Bila topan keras melanda hidupmu, lebih penting lagi di bagian referennya yang terus-menerus diulang dengan sebuah pernyataan iman bahwa berkat Tuhan mari hitunglah kau kan kagum oleh kasih-Nya. Lagu ini disinyalir oleh begitu banyak orang pada zaman itu menjadi sebuah titik terang secerca harapan bahwa di sepanjang perjalanan kehidupan orang-orang yang mengejar keberhasilan, ada lagu yang kemudian menyadarkan bahwa betapa baik anugerah dan berkat Tuhan dalam perjalanan kehidupan tiap orang percaya. Lagu ini juga kemudian menyadarkan bagi mereka yang putus asa dan hilang harapan, yakin percayalah bahwa berkat Tuhan tidak pernah tertukar. Ia selalu tersedia bagi kita yang mau bersandar, berharap, dan bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Dan katanya, apa yang dituliskan Johnson Oldman Jr. ini menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Kalau kita nyanyi lagu ini, mari kita juga ingat bahwa Johnson sendiri pernah gagal dalam berbagai macam hal yang ia lakukan dan ia kejar. Ia pernah gagal menggapai cita-citanya menjadi seorang penyanyi. Bahkan dalam tugas tanggung jawabnya berkhotbah, apa yang ia khotbahkan pun mungkin tekniknya tidak sehebat pendeta-pendeta lainnya. Kemudian pada akhirnya dalam perdagangan ia berhasil. Tapi karena kerinduannya untuk mau mengambil bagian dalam pelayanan memuliakan nama Tuhan, ia tidak berhenti untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ia tidak menyerah pada tiap hal yang kemudian gagal ia raih, tapi ia mau memberi yang terbaik bagi Tuhan lewat menuliskan syair-syair lagu pujian yang sampai saat ini masih begitu banyak dinyanyikan oleh tiap orang percaya dalam ibadah-ibadah di gedung gereja maupun dalam persekutuan di rumah-rumah. Jadi ibu bapak, saudara-saudara, dan adik-adik yang diberkati Tuhan, mari hadapi perjalanan kehidupan kita sekalipun mungkin apa yang kita inginkan tidak tercapai sesuai dengan apa yang kita mau, tapi yakin dan percayalah bahwa Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan, bahkan jauh melebihi apa yang seringkali kita pinta dan kita doakan. Selamat menjalani hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.